Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dalam kelemahan kita kuasa Allah dinyatakan. Inilah kesaksian Rasul Paulus. Rasul Paulus bersaksi ketika ia menderita kelemahan, yaitu duri dalam daging, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Itu memberikan kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan kuasanya kepada Rasul Paulus untuk hidup berkemenangan. 2 Korintus 12 ayat 9a berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku," kata Tuhan Yesus, "menjadi sempurna." Tidak ada seorang pun yang mau hidup dalam penderitaan dan kelemahan tubuh. Tetapi sungguh indah kesaksian Rasul Paulus. Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah dinyatakan dalam dirinya dengan sempurna di dalam hidupnya. Nah, pada saat ini dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 kita akan belajar 3 alasan mengapa Allah menolak untuk mengangkat duri dalam daging atau kelemahan dari Rasul Paulus. Yang pertama, saudaraku, Allah ingin menjaga supaya Rasul Paulus tidak menjadi sombong. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8 berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, karena mujizat-mujizat luar biasa dari diri Paulus, saudara, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, 3 kali, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Saudara, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa, mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan memberikan duri dalam daging, dalam dirinya. Firman Tuhan berkata, seorang utusan iblis untuk menggocoh dia, untuk menekan dia. Supaya apa? Supaya Rasul Paulus jangan meninggikan diri atau jangan menjadi sombong. Inilah alasan pertama, saudara, seringkali dialami oleh orang-orang percaya. Kita diberi keberhasilan, kesuksesan, tetapi ada duri dalam daging, ada kelemahan, saudara, yang Tuhan izinkan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita jangan meninggikan diri, supaya kita jangan sombong, jangan tinggi hati, saudaraku. Marilah kita menyadari hal ini. Dan yang kedua, saudara, melalui kelemahan Allah ingin menyatakan kuasanya dalam diri Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9a berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku," kata Rasul Paulus, "cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna," kata Tuhan Yesus. Saudara, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, maksudnya adalah kehadiran kasih Tuhan, kehadiran kemurahan dan berkat-berkat Allah, saudara, cukup menolong orang percaya yang berjalan melalui berbagai macam penderitaan, kelemahan, saudaraku. Kata cukup, saudara, dalam bahasa aslinya ditulis dengan arke, artinya kuasa dan kekuatan untuk dapat bertahan terhadap berbagai macam bahaya, berbagai macam ancaman-ancaman yang datang. Jadi, saudara, kasih karunia Allah dapat membawa Rasul Paulus dan setiap orang yang percaya, orang-orang Kristen, kepada Tuhan Yesus melalui apa saja, termasuk bahaya, ancaman, dan kelemahan-kelemahan tubuh. Dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa, saudara? Melalui kelemahan orang percaya kepada Tuhan Yesus dapat semakin menunjukkan kuasa Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus dalam hidupnya, karena dia lemah, tapi kuasa Yesus nyata dalam dirinya. Karena jika seorang merasa diri kuat, cukup mampu, cukup pintar, cukup hebat, saudaraku, seringkali tidak membutuhkan Tuhan, malah menjadi tinggi hati dan sombong. Tetapi ketika kita merasa lemah, tak berdaya, kita membutuhkan pertolongan dan bantuan jalan keluar dari Tuhan Yesus,
maka kita semakin berserah dan kuasa Tuhan Yesus semakin nyata dalam hidup kita. Dan kebenaran yang ketiga, sebab itu Rasul Paulus lebih suka bermegah dalam kelemahannya. 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10 firman Tuhan berkata, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus nyata turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Luar biasa saudaraku. Jadi Rasul Paulus saudara bersaksi terlebih suka dia bermegah atas apa? Kelemahan. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan Yesus menaunginya. Walaupun dia harus mengalami siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan dalam Kristus. Dan dia berkata, sebab jika aku lemah maka aku kuat, kata Rasul Paulus. Dari pernyataan ini saudara dapat disimpulkan bahwa duri atau penderitaan dalam daging kita mempunyai maksud tertentu. Orang percaya menderita karena satu alasan, yaitu supaya kuasa Kristus dinyatakan dalam hidupnya dengan jelas, dengan nyata, dapat terlihat dalam kehidupan sehingga bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kata menaungi saudara dalam bahasa aslinya ditulis dengan epis konese, artinya menutupi kemah. Hal ini saudara dalam Keluaran 40 ayat 34 memberi arti kuasa Kristus yang menaungi orang percaya yang menderita. Bagaimana kehadiran kemuliaan Allah yang menaungi ruang Maha Kudus, ruang tabernakel itu saudaraku, kuasa Allah menaunginya. Kemuliaan yang sedang kita bicarakan adalah kekuatan dan kuasa Kristus yang tidak pernah gagal, yang tak terkalahkan, akan memenuhi orang-orang percaya yang menderita dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, kelemahan, dalam problema apapun saudaraku. Dalam kelemahan orang percaya yang sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, kuasa Allah nyata. Percayalah. Jadi inilah 3 alasan dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Mengapa Allah menolak mengangkat duri dalam daging atau kelemahan dari Rasul Paulus. Karena apa? Yang pertama, Allah ingin menjaga supaya Rasul Paulus jangan menjadi tinggi hati dan sombong. Yang kedua, melalui kelemahan Allah ingin menyatakan kuasanya dalam diri Rasul Paulus. Dan yang ketiga, sebab itu Rasul Paulus lebih suka bermegah atas kelemahannya sehingga kuasa Allah nyata dalam hidupnya. 2 Korintus 12 ayat 9 saya bacakan lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau pada saat ini kami banyak kelemahan, banyak kekurangan, kami berserah kepada Engkau. Dan Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami saat kami sungguh-sungguh berserah kepada Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.